Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan King Master Math. Pada kesempatan kali ini masih bersama King Master Math dalam pembahasan tuntas soal UP PPG tahun 2021 Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk bahasan yang ke part ke-19 ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menonton video ini ya, bisa menonton video-video sebelumnya. Untuk linknya saya lampirkan di kolom deskripsi ya Bapak Ibu. Silakan bisa dibuka kolom deskripsinya. Di situ ada link-link video pembahasan soal UP PPG tahun 2021 ya, dari mulai part 1, part 2 sampai part ke 18 Bapak Ibu ya. Jadi silakan ditonton, dikepoin Bapak Ibu di channel King Master Math. Begitu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum like dan subscribe video ini, silakan di like dan di subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan menjadi amal ibadah dan amal kebaikan Bapak Ibu semua. Begitu ya Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke pembahasan untuk part ke-19 ini Bapak Ibu. Nah, untuk pembahasan video yang ke-19 ini kita masuk soal yang ke-55 Bapak Ibu. Soalnya mengenai geometri Bapak Ibu, yaitu sebuah persegi berukuran 10 kali 10 cm di bawah ini. Kemudian telah terbagi menjadi 5 persegi panjang ya, yang luasnya sama. Jadi mempunyai luas yang sama. Kemudian pertanyaannya adalah berapa panjang sisi AB ya? Berapa panjang garis AB gitu ya Bapak Ibu. Untuk gambarnya ini Bapak Ibu ya, sebuah persegi ya, sebuah persegi ukurannya 10 kali 10, berarti ini luas ya Bapak Ibu. Artinya luas ya, dimana luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi, berarti 10 kali 10 ya sama dengan 100 cm persegi gitu ya. Kemudian di sini telah terbagi menjadi 5 persegi panjang yang mempunyai luas yang sama. Berarti artinya apa? Artinya luas persegi panjang ini ya, masing-masing persegi panjang itu berarti 100 dibagi 5 sama dengan 20 ya, 20 cm persegi. Berarti masing-masing persegi panjang yang ada ini ya, ini 1 ya, ini 2, ini 3 ya, ini 4, ini yang kelima. Ini masing-masing mempunyai luas yang sama, yaitu ini juga 20, ini 20, ini 20, ini 20, luasnya ini juga luasnya 20. Sehingga ini luasnya semuanya adalah 100. Kemudian di sini diketahui ya, sebuah persegi berukuran 10 cm. Berarti ini ya, dari sini ke sini itu panjangnya adalah 10 cm. Sehingga untuk luas persegi panjang yang ketiga ini itu kan berarti luas persegi panjang yang ketiga ini itu kan berarti rumusnya adalah panjang kali lebar, sedangkan luasnya tadi diketahui 20, sehingga 20 kali panjang, panjangnya 10 kali lebar, sehingga diketahui lebarnya adalah 2. Lebarnya mana? Lebarnya adalah ini
ya A, berarti artinya A-nya ketemu 2 Bapak Ibu ya. Ini A-nya 2. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan panjang AB, panjang B Bapak Ibu. Kenapa? Karena panjang sisi yang ini, sisi yang ini itu adalah 10 kan, sama karena persegi. Berarti untuk mencari B-nya adalah 10 ya dikurangi 2, berarti sama dengan 8. Sehingga B-nya adalah 8. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan nilai C ya. Nilai C ini juga persegi panjang. Berarti luas persegi panjang untuk yang kelima ini rumusnya juga sama, yaitu panjang kali lebar. Ini tadi luasnya 20, panjangnya diketahui ini berapa? 8 dikali lebar. Lebarnya ini sebagai C-nya nanti. Sehingga lebar sama dengan 20/8. Begitu ya. 20/8 itu berapa? 20/8 itu adalah, kalau dibagi 4, bagi 4 berarti 5 ya, 5/2. 5/2 atau ini 20 dibagi 8 itu 2,5 ya. 2,5 berarti lebarnya 2,5, berarti C ketemu 2,5. Sehingga dari sini juga kita bisa menentukan nilai D-nya ya, nilai D-nya. Bahwasanya dari sini ke sini itu kan 10, berarti artinya D ya sama dengan 10 dikurangi 2,5, yaitu sama dengan 7,5. D-nya ketemu 7,5, sehingga kita bisa mencari E ya, mencari E. E itu menggunakan luas persegi panjang untuk persegi panjang yang pertama. Luas persegi panjang yang pertama sama dengan panjang kali lebar. Ini juga 20, luasnya, panjangnya diketahui 7,5. 7,5 itu sama dengan 15/2 dikali lebar. Sehingga lebar sama dengan ini pindah ruas berarti menjadi 2 kali 20/15. Kita coret ini dapat 4 ya, bagi 5 ini dapat 3. Berarti lebarnya dapat 8/3. Artinya E-nya adalah 8/3. Ini didapat E-nya adalah 8/3. Kemudian dari sini berarti kita bisa mencari panjang AB yang ditanyakan ya Bapak Ibu, atau sama saja panjang F. Sehingga panjang AB sendiri atau panjang F itu akan sama dengan, ini kan panjangnya sisi ini juga 10, berarti 10 dikurangi ini sendiri itu sudah 2 tadi A ya, diketahui 2, berarti dikurangi 2 dikurangi E ini untuk mendapatkan F-nya, kurangi E-nya adalah 8/3 ya, 8/3. Kemudian 10 dikurangi 2 itu 8, 8 min 8/3. Kita samakan penyebut menjadi 3. Ini berarti menjadi 24 dikurangi 8. Hasilnya adalah 16/3. 16/3 itu dibagi 3 dapat 5, 1/3. Berarti jawabannya adalah A Bapak Ibu. Jadi panjang AB itu 5 1/3 ya. Jawabannya adalah A. Begitu ya Bapak Ibu. Saya kira bisa dipahami dan dimengerti ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah soal yang ke-56 Bapak Ibu. Pada jajar ginjang ABCD ya, diketahui AE-nya itu sama dengan EF sama dengan FB. Yang ditanyakan perbandingan luas segitiga DEF dibandingkan dengan jajar ginjang ABCD adalah titik-titik gitu ya. Gambarnya kurang lebihnya ini Bapak Ibu ya. Ini ada gambar
jajar ginjang A, B, C, D Bapak Ibu. Kemudian nanti akan dihitung dengan perbandingan luas DEF. DEF itu ini segitiganya ya Bapak Ibu. Nah, ini segitiga DEF. Saya arsir ini Bapak Ibu. Lah dari soal diketahui bahwasanya AE itu sama dengan EF sama dengan FB. Berarti ini panjangnya sama. Kalau ini itu ketiganya sama ya. Lah luas segitiga sendiri itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi gitu ya. Kemudian perhatikan segitiga ini ya, ADB ya, yang besar ini itu kan tingginya ini Bapak Ibu ya. Ini kita tarik tinggi ya. Nah, kita tarik tinggi, ini berarti tingginya. Lah ternyata kalau kita amati Bapak Ibu, di sini ada segitiga, ini segitiga 1, ini segitiga 2, ini segitiga yang ketiga gitu ya. Kalau kita amati bahwasanya segitiga ini mempunyai tinggi yang sama, yaitu T ya, mempunyai tinggi yang sama. Dan kemudian karena AE itu sama dengan EF sama dengan FB, berarti ketiga segitiga ini mempunyai alas yang sama. Berarti artinya ini misalkan A1, ini A2, ini A3. Artinya ini alas yang pertama, alas yang kedua, alas yang ketiga. Dan ini ya, ketiga alasnya sama. Berarti A1 sama dengan A2 sama dengan A3 ya. Sehingga artinya apa? Artinya ya, luas segitiga yang pertama itu sama dengan luas segitiga yang kedua, kemudian sama dengan luas segitiga yang ketiga. Luasnya sama gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat jajar ginjang ini mempunyai di dalamnya terdapat ini 1, 2, 3. Ini setengahnya, ini sama ini kan setengahnya jajar ginjang ya. Kalau ini 3 berarti di sini juga ada 3 segitiga. Sehingga artinya di dalam jajar ginjang ini ada 6 segitiga Bapak Ibu ya. Berarti artinya luasnya jajar ginjang ini itu sebanding dengan luas 6 segitiga. Sehingga perbandingannya antara luas segitiga DEF dengan luas jajar ginjang ABCD adalah ya, perbandingan gitu ya, perbandingan luas segitiga DEF ya dengan luas jajar ginjang ya. Luas jajar ginjang itu akan sama dengan 1 dibanding 6 Bapak Ibu ya. 1 dibanding 6 atau bisa ditulis 1 dibanding 6. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah B Bapak Ibu. Oke. Saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oke. Karena mudah sekali, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pembahasan berikutnya. Kita masuk soal yang ke-57 Bapak Ibu. Ini masih bahasan mengenai geometri ya, masih bahasan geometri. Soalnya seperti ini Bapak Ibu, diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah antara garis EH. Yang ditanyakan adalah jarak titik M ke AG adalah titik-titik. Gambarnya kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kubus ABCDEFG ya. Panjang rusuknya adalah 8. Kemudian diketahui di sini titik M adalah titik tengah antara EH. EH-nya itu ini Bapak Ibu ya. Ini EH, berarti M-nya di sini. Nah,
Kemudian jarak titik M ke AG. AG itu ini, kita tarik garisnya dulu AG. Nah, AG-nya ini, AG-nya berupa bidang diagonal ya, diagonal ruang Bapak Ibu ya. AG ya. AG itu sama dengan diagonal ruang. Diagonal ruang apa? Ruang kubus. Di mana diagonal ruang kubus itu rumusnya adalah A akar 3. Berarti ini AG panjangnya adalah A akar 8 ding ya. A-nya 8. Berarti A itu panjang rusuk, berarti 8 akar 3. Kemudian kalau yang ditanyakan jarak titik M ke AG, berarti kita tarik garis Bapak Ibu. Ternyata ini kalau ditarik garis, kalau kita amati nanti akan ini, karena jarak titik ke garis itu syaratnya harus tegak lurus Bapak Ibu. Nah, tegak lurusnya ini kalau kita teruskan akan sampai ke titik tengah antara BC Bapak Ibu. Ini kalau kita misalkan ini adalah titik M aksen gitu ya, berarti titik temunya di sini. Ini berarti ini siku-siku ya, karena jarak titik ke garis syaratnya harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Perhatikan Bapak Ibu, ini kalau kita amati ya, panjang E ke M aksen ya, panjang M ke M aksen itu sama saja panjang ini ya, panjang E ke B, atau sama juga panjang H ke C. Nah, sama atau Bapak Ibu, ini juga siku-siku gitu ya. Ini di sini titiknya. Kalau ini saya kasih titik O misalkan, berarti panjang jarak titik M ke AG adalah sama dengan MO gitu ya. Jarak M ke AG ya itu sama dengan MO gitu ya, MO. Lah MO sendiri itu kan setengah dari panjang apa? Panjang M aksen gitu ya. Nah, lah berarti kita cari dulu panjang M aksen. Lah panjang M ke M aksen itu kan panjangnya sama dengan E ke B atau H ke C. Lah di mana ya? Di mana EB sendiri ya? EB sendiri itu adalah diagonal sisi gitu. Diagonal sisi. Diagonal sisi dalam kubus itu rumusnya adalah A akar 2. A-nya berapa? 8. Berarti 8 akar 2 gitu. Sehingga dari sini ya, dari sini berarti M ke M aksen itu sama dengan 8 akar 2. Sehingga kita kalikan setengah dikali 8 akar 2, sehingga ini coret-coret dapat 4, berarti 4 akar 2. Ini adalah jarak titik M ke AG Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya apa? 4 akar 2, berarti D jawabannya. D jawabannya gitu ya Bapak Ibu. Saya kira bisa dipahami ya, dan bisa dimengerti. Ini ya tadi gambarnya Bapak Ibu kalau digambar. Kemudian selesai sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Pembahasan video untuk part yang ke-19 Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan menonton video ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru awal menonton video ini dan masuk di link King Master Math ya, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa menonton video-video sebelumnya Bapak Ibu mengenai pembahasan tuntas soal UP PPG tahun 2021 ya. Untuk video yang lain linknya saya lampirkan ya di kolom deskripsi ya Bapak Ibu ya.
silakan dikepoin dan silakan dibuka-buka dan ditonton Bapak Ibu untuk persiapan Bapak Ibu semua menghadapi pretest PPG maupun UP PPG di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya, please like and subscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum like dan subscribe video ini, silakan di like dan di subscribe Bapak Ibu. Bagi yang sudah, saya doakan mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan amal kebaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, demikian penjelasan pembahasan soal mengenai soal UP PPG tahun 2021. Itu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Salam hangat dari King Master Mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.